Ya, pemirsa, selamat pagi. Hari ketiga bulan September 2024. Hari ini Selasa 3 September 2024. Iya. Saya akan melakukan sekedar tabayun aja atau klarifikasi, karena ada yang menuding ya ucapan saya ini melukai teman-teman yang bukan muslim gitu. Saya relawan ya. Perlu diingat ya, ketika saya mengatakan orang Islam tapi dia ahokers, ya berarti dia sudah murtad. Entah itu di YouTube saya atau di video saya di TikTok yang sudah saya take down, karena itu kan ada dukungan saya kepada Pak Anies Baswedan kan, tapi ternyata Pak Anies Baswedannya tidak berkontestasi di Pilgub Jakarta 2024, maka saya alihkan dukungan saya ke Pak Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan ya. Itu pandangan pribadi teman-teman, itu subjektif. Ini berdasarkan pandangan saya sendiri loh ya, bukan semata-mata pandangan yang berdasarkan objektivitas atau secara universal, enggak gitu loh. Kalau mau dalil yang objektif dan universal dalam memilih pemimpin, itu ada di hadis Sahih Bukhari Muslim. Yaitu ketika seseorang itu bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakannya. Ya. Kalau pemimpin itu bukan orang, atau segala urusan ditangani bukan oleh ahlinya, bukan oleh pakar ya, bukan oleh expertnya, ya sudah, tunggulah kehancurannya. Itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah, itu kalau yang lebih objektif dan universalnya gitu ya, dalam memilih pemimpin gitu misalkan. Oke. Nah, kalau saya mengatakan ahokers muslim itu murtad ya, yang saya bilang di tayangan Sunday with James Cohen Smith Windsor kemarin, yang perempuan yang kemarin gabung dengan ahoker di anunya Barbaja, Mabes yang Barbaja di Hayamuruk Jakarta Barat, judulnya curhat ahokers gitu ya. Dan mendingan murtad aja kamu, lepas aja itu jilbab apa segala macam, kamu dibaptis itu sama si Ahi Barbaja itu pandangan pribadi teman-teman, jangan diambil hati gitu loh. Itu pandangan pribadi saya teman-teman, itu subjektif ya, subjektif, tapi saya punya ada dasar dalilnya juga. Apa dasar dalilnya? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 51. Di situ kan memang asbabun nuzulnya memang itu terjadi pada saat perang antara umat Rasulullah melawan Yahudi Bani Qainuqah. Yahudi Bani Qainuqah itu tadinya kan hendak membayar jizyah. Jizyah itu pajak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak jadi. Ibaratnya mereka nih ngibulin umat Nabi Muhammad gitu loh, nipu gitu loh. Nah, ada salah satu perwakilan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan, udah damai aja lah, ndak usah perang sama Qainuqah itu, berlindung dia di balik Qainuqah itu. Nah, itulah kemudian turun Al-Maidah 51 itu, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai pemberi rasa aman, sebagai penjaga, sebagai sekutu ya, atau jangan bersekutu. Intinya jangan bersekutu, beraliansi, meminta perlindungan, meminta tolong, ataupun maupun berteman dengan pendusta, tukang tipu, tukang ngibul, kang bohong gitu ya, pengkhianat, penjahat gitu. Jangan. Ada juga yang tapi ada juga yang mentafsirkan jangan pilih pemimpin berkaitan dengan ini memilih pemimpin.
gitu, atau beraliansi gitu ya. Ya kalau mau itu ya jangan jadikan pembohong, pendusta, pengkhianat itu jadi pemimpin, atau jangan terus-terusan bersama mereka. Tapi ada juga yang mentafsirkan, jangan pilih orang Yahudi dan Kristen jadi pemimpin. Ya nggak apa-apa juga, ya nggak apa-apa juga. Atau jangan terlalu sering bersekutu, beraliansi, menjadikan orang Yahudi dan Kristen itu sebagai pemberi pertolongan, pemberi rasa aman atau pelindung. Jangan juga gitu. Ya itu ada tafsir seperti itu nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Tafsir Quran tuh banyak dan macam-macam, luas gitu loh. Jadi ya terserah aja gitu loh. Nah jadi saya sandarannya itu Quran surah Al-Maidah 51 ya. Kalau orang itu sudah menyatakan dukungannya kepada yang bukan muslim untuk memimpin di wilayah yang mayoritas muslim, maka saya nyatakan adalah orang itu murtad gitu ya. Ya ini pandangan pribadi saya teman-teman. Tapi bukan berarti ya murtad dalam artian dia sudah nggak ini lagi. Ya kalau dia masih sholat, masih apa segala macam, ya itu urusan pribadi dia. Tapi maksud saya itu murtad secara akidah gitu loh. Murtad secara akidahnya itu udah murtad gitu loh. Bukan berarti murtad dia lantas langsung keluar dari Islam. Oh enggak. Ya ini pandangan pribadi saya teman-teman ya. Ya teman-teman enggak, saya bilang tidak harus setuju dengan saya, enggak. Siapa yang bilang teman-teman harus setuju dengan pendapat saya, kalau dengan pendapat pribadi saya kalau Ahokers ya orang Islam tapi Ahokers itu murtad. Siapa yang bilang teman-teman harus setuju sama saya? Enggak kok, saya enggak mengutuk juga teman-teman yang enggak setuju dengan pendapat saya nih. Oh ini teman-teman nih kafir, ahli neraka, apa segala macam. Enggak. Bebas-bebas aja kok. Teman-teman mau berstatement, beropini, berpendapat seperti apa sih silahkan aja gitu. Tapi kalau saya ada dalilnya. Saya pakai dalil teman-teman. Ada lagi enggak? Ada lagi dalam Quran surah An-Nahl apa An-Naml tuh ayat 102 ayat yang di situ pemimpin diturunkan kepada orang-orang yang zalim. Orang zalim pasti dikasih pemimpin yang zalim. Ya, ada lagi sandarannya ya ummul qaum. Ya, pemimpin itu diturunkan untuk kaumnya. Pemimpin itu akan memimpin kaumnya. Orang bukan Islam memimpin orang yang di wilayah yang dimayoritasi oleh orang Islam, pasti akan lebih mengutamakan kaum yang bukan Islamnya, bukan yang orang Islamnya. Ya, orang Islam memimpin di wilayah yang mayoritas Islam, pasti akan mementingkan orang Islamnya. Itu loh. Orang Jawa memimpin di wilayah yang isinya wong Jawa kabeh, ya pastinya akan nomor satukan orang Jawa. Terlepas dari dia Islam kah bukan. Pasti akan memprioritaskan kaumnya dulu. Orang Jawa ya pasti akan ini orang Jawa. Nah sama ini presiden Indonesia ini kan orang Jawa. Pasti akan lebih mementingkan orang Jawanya dulu. Ya nggak mungkin akan mementingkan orang luar Jawa. Pasti akan mementingkan kaumnya terlebih dahulu. Itu yang saya maksud. Itu sandaran saya ada dalam ini. Jadi ya saya juga sekalian mohon maaf lah kalau memang omongan saya berkait ini dirasa mungkin melukai teman-teman yang bukan muslim atau teman-teman relawan gitu ya. Saya saya minta maaf banget ya teman-teman. Tapi ya yang saya bicarakan ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai seorang muslim yang memang akidahnya sudah seperti ini gitu loh. Ya kalau kurang berkenan ya mohon maaf lahir dan batin. Kalau misalkan teman-teman minta saya tarik pernyataannya, ya mohon maaf saya nggak bisa tarik pernyataannya, karena kalau kita bicara masalah akidah itu sudah final, ya itu nggak bisa ditawar-tawar lagi, itulah ya.
Kalau sudah masalah akidah itu sudah final, nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu lah. Tapi kalau ada omongan saya yang kurang berkenan ya saya mohon maaf gitu. Karena apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dalil yang absah, yang sahih, yang valid, dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Demikian tabayun dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.